Sebagai informasi saja, terima kasih Bapak terkait dengan bagaimana pelaksanaan vaksinasi COVID pada SDM kesehatan yang mungkin akan kita sampaikan di sini. Pertama, mungkin tentu saja ada beberapa hal yang latar belakangnya, kemudian ketersediaan vaksin, kemudian juga fasilitasnya, barangkali juga nanti pelaksanaannya sendiri dan kesimpulan. Yang pertama, kita memahami kasus kita yang semakin bertambah banyak, terutama terkait dengan COVID-19 ini, baik itu yang termasuk meninggal maupun kasus-kasus baru. Bahkan juga akhir ini juga semakin meningkat terkait dengan kasus-kasus konfirmasi yang mungkin juga sudah bisa terus meningkat, terutama kasus-kasus barunya yang kalau kita bandingkan juga dengan kejadian di dunia kayaknya juga mirip juga dengan secara keseluruhan. Jadi bukan hanya Indonesia tetapi juga kita bisa melihat bahwa kasus-kasus ini juga semakin meningkat dan kemarin juga sudah di atas 10.000, 12.000, bahkan sudah 14.000 kemarin itu. Kalau kita lihat dari arahan Presiden seperti ini juga sekaligus juga sebuah instruksi bahwa vaksin COVID-19 ini diberikan secara gratis dan masyarakat tidak dikenakan biaya. Pertama itu, yang kedua, seluruh jajaran kabinet, lembaga dan pemerintah agar memprioritaskan program vaksinasi pada anggaran tahun 2021. Jadi ini adalah bagian dari penyiapan agar ini bisa disukseskan, bukan hanya dari Kementerian Kesehatan saja, tetapi semua lembaga, kementerian, dan juga tentu saja harapan memang PPNI juga termasuk di dalamnya. Kemudian yang ketiga, memprioritaskan dan melakukan anggaran terkait dengan vaksinasi yang secara gratis ini, bagaimana ini tentu saja dalam hal menyukseskan daripada perhelatan nasional ini. Kemudian kemarin juga sudah dilakukan, Presiden menjadi orang yang pertama mendapatkan vaksin. Kemarin juga sudah dilakukan di dalam kick off. Kemudian yang lain tentu saja ini menjadi sangat penting juga, tidak bisa tidak kita misalkan juga dengan memperhatikan yang namanya juga 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ini tidak berarti bahwa kalau kita sudah divaksinasi kemudian kita lepas daripada 3M. Tentu saja yang namanya vaksinasi harapan adalah bagaimanapun juga melengkapi daripada yang sekarang juga dilaksanakan ya. Oke. Yang berikutnya malah macet ini Pak. Ini malah macet. Sebentar dulu. Oke, sudah. Kemudian ini adalah yang terkait dengan aspek legal vaksinasi COVID. Jadi kita telah punya yang namanya juga Perpres nomor 99 tahun 2000 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksin dalam rangka penanggulangan COVID. Kemudian ada juga Permenkes yang nomor 84 terkait dengan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan COVID. Ada juga Kepmenkes juga terkait dengan penetapan jenis vaksin untuk pelaksanaannya. Dan tentu saja yang lain adalah tentang penetapan sasaran pelaksanaan vaksin. Pelaksanaan vaksinasi COVID ya. Kemudian yang sangat teknis lagi adalah tentang petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID. Saya pikir ini juga sudah disebarkan di seluruh masyarakat, kepada tenaga kesehatan juga bisa di-download di sini untuk bisa menjadi sebuah pedoman dalam rangka pelaksanaan vaksinasi. Nah, ini adalah rekomendasi-rekomendasi. Jadi apapun juga yang sudah kita susun strateginya maupun juga kebijakannya, memang kita menggunakan mempertimbangkan apa yang sudah diberikan juga oleh ITAGI. ITAGI itu adalah Indonesian Medical Advisory Group on Immunization. Jadi ada beberapa
apa namanya istilahnya rekomendasi-rekomendasi yang itu kemudian semuanya dijadikan sebuah strategi dan kebijakan kita. Misalnya juga untuk menentukan herd immunity, vaksinasi dilakukan pada 70 sampai dengan 80% sasaran. Kemudian juga harus memperkuat terkait dengan surveillance KIPI. Kemudian juga perlu juga apa namanya bagaimana yang namanya juga vaksin itu diberikan setelah adanya emergency use authorization. Yang lain juga ada terkait dengan publik komunikasi publik ini yang penting juga dilakukan pada keseluruhan pelaksanaan vaksinasi COVID. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang ada di depan kita ini adalah kita mendapatkan di mana Fatwa MUI ya. Halo. Sorry, mohon maaf ini kok ada delay suara ya. Mohon maaf, apakah teman-teman dari bisa mendengar ya, secara suara baik? bagus Pak, nggak apa-apa. Ya, suaranya bagus, lanjut. Oh gitu. Ya, suaranya cuman di bagus. komputer saya ini suaranya kok suaranya delay banget. Ya. Oke, baik. Dengan melambat seperti baik. Delay kalau di monitor sendiri. Iya. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada tanggal 8 Januari 2021, Komisi Fatwa Majelis Ulama telah menetapkan vaksin COVID yang produksi Sinovac itu telah mendapatkan sertifikasinya dengan hukumnya di sini adalah suci dan halal. Jadi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Pertama juga kita sudah dari sisi keamanannya dengan EUA tadi juga ada juga efekasinya. Nah sekarang juga terkait dengan suci dan halal terkait dengan vaksin. Ini adalah bagian dari hal yang penting bagi kita komunikasikan juga kepada masyarakat terkait dengan status daripada vaksin yang kita miliki. Pertama aman, yang kedua efekasinya memenuhi persyaratan WHO karena WHO menentukan hanya di atas 50%. Kemudian yang lain juga kita menyatakan suci dan halal. Nah ini adalah skenario herd immunity sehingga kita mendapatkan jumlah 181,5 juta yang harus divaksinasi. Dan ini merupakan jumlah yang sangat besar sekali untuk kita lakukan, bahkan arahannya bagaimana kalau ini juga setidak-tidaknya tidak melebihi dari 1 tahun untuk kita lakukan. Sehingga dengan demikian maka akan banyak sekali yang harus kita lakukan karena dosisnya yang harus kita siapkan ada sejumlah 426 juta yang kita siapkan dengan tentu ada wasted rate-nya sekitar 15% untuk kesiapsiagaan ini. Dan tentu ini menjadi hal yang tantangan juga bagi kita bagaimana untuk mendapatkan sejumlah itu sehingga dengan demikian harapannya yang herd immunity pada akhirnya juga bisa kita capai. Nah, ini adalah jumlah tenaga yang akan jumlah sasaran yang akan yang ditahapkan ya sebagai bagian dari priority. Jadi kalau kita lihat ini yang pertama memang hampir seluruh dunia juga jamak ketika ada vaksin, di mana vaksinnya juga tidak semuanya ada semua saat itu, maka dilakukan bertahap. Tahapan yang pertama tentu saja adalah dari petugas kesehatan akan melakukan vaksinasi di seluruh nasional ya, di seluruh Indonesia di 34 provinsi ada sejumlah 1,4 juta. Dan yang lain berikutnya adalah yang agak yang besar lagi nantinya adalah nanti petugas publik. Nah, di dalam petugas publik ini terutama petugas publik esensial banyak sekali yang mereka juga masyarakat yang sangat rentan sekali atau petugas yang sangat rentan sekali karena selalu berhubungan misalkan TNI, Polri, dan juga petugas bandara, petugas pelabuhan dan seterusnya. Ini merupakan bagian kelompok-kelompok dengan petugas publik yang rentan. Termasuk di dalamnya adalah
misalnya adalah Satpol PP misalkan. Jadi mungkin itu juga perlu menjadi penting bagi kita. Nah, catatan yang berikutnya adalah lansia yang jumlahnya 21,5 juta. Sebelumnya kita memasukkan di belakang karena memang kita menunggu vaksin yang aman bagi lansia itu. Jadi sekarang ada beberapa vaksin-vaksin yang sebetulnya juga sudah bisa diperuntukkan untuk lansia. Tentu saja adalah lansia yang dalam kategori ini adalah healthy elderly, ya, mereka lansia yang sehat, yang mungkin juga perlu ini karena juga lansia juga perlu hati-hati juga, terutama terkait juga dengan KIPI yang saat ini juga kalau kita teman lihat juga misalkan ada beberapa vaksin-vaksin yang mungkin juga disinyalir masih mendapatkan laporan-laporan KIPI yang yang ramai di media. Tentu saja ini memang masih memerlukan klarifikasi lebih jauh. Kemudian habis itu kita mendapatkan masyarakat rentan, yang juga kita perlu memprioritaskan nanti masyarakat terutama di daerah dengan risiko penularan tinggi. Dan selanjutnya adalah masyarakat lainnya, masyarakat umum, tentu dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin, jumlahnya sampai dengan 77,2, sehingga jumlah keseluruhannya nanti akan ada 181,5 juta sasaran. Nah, kita sebetulnya memang sampai saat ini pun juga ada apa yang kita bilang ada diplomasi vaksin COVID. Jadi ini adalah untuk bagaimana kita menjamin ketersediaan tersebut. Kita juga memahami seluruh negara, terutama negara-negara maju saat ini pun juga berlomba-lomba untuk mensecure ketersediaan vaksin tersebut. Jadi termasuk misalkan Amerika, kalau kita lihatin di di lamannya UNICEF, ya. UNICEF itu kalau kita lihatin Amerika pun juga memesan sampai 2,4 miliar dosis, ya. Itu sangat banyak sekali kalau kita lihatin jumlah penduduk Amerika yang jumlahnya 330 kali 2 menjadi 660. Kalaupun ditambah dengan wasted dan seterusnya mungkin sekitar 750-an. Tetapi mereka memesan sekarang itu apakah ini juga masih dalam bentuk komitmen atau apa, ada sejumlah 2,4 juta sasaran. Jadi ini 2,4 juta 2,4 miliar bukan juta, 2,4 miliar dosis, ya. Jadi ini sangat berlebihan juga di situ kalau kita lihatin. Namun demikian juga negara-negara maju termasuk negara-negara ekonomi Eropa, Inggris dan sebagainya itu juga memesan yang cukup tinggi juga terkait dengan itu. Maka akhirnya pun juga di dunia dibentuk yang namanya juga COVAX Facility untuk membantu mereka negara-negara yang mungkin akan kesulitan membeli vaksin. Itu yang nantinya juga coba untuk diberikan kepada mereka dengan pertama memberikan kepada tenaga kesehatan 3%, selanjutnya mereka juga bisa eligible sampai 20%. Nah, kita sebetulnya sudah mencoba untuk melakukan pertama diplomasi yang menyuarakan terkait tentang pentingnya akses dan keterjangkauan vaksin yang aman dan efektif bagi seluruh negara. Ini saya pikir kita ada merupakan diplomasi kita dan bagian daripada kehadiran kita pada tingkat multilateral. Dan kita juga melakukan penjajakan dan fasilitas peluang kerjasama juga dengan produksi vaksin di berbagai mitra internasional. Salah satunya adalah kita juga melakukan mitra bilateral. Misalnya di sini adalah Bio Farma yang sudah dilakukan dengan Sinovac. Dan di sini pun juga kita melakukan tidak hanya beli putus, artinya beli total yang mungkin yang seperti 3 juta yang sekarang, tetapi juga berikutnya juga diproduksi juga di Bio Farma. Jadi ini merupakan kerjasama yang dimana sangat menguntungkan bagi kita untuk juga meningkatkan, selain meningkatkan kapasitas produksi juga meningkatkan kapasitas kemampuan, jadi transfer of knowledge-nya juga. Kemudian yang lain mitra multilateral tadi yang tadi kita bilang salah satunya juga dengan WHO, CEPI dan Gavi yang mungkin kita berharap kita akan mendapatkan beberapa istilahnya juga vaksin-vaksin yang barangkali juga bisa dilakukan lebih murah tetapi juga tetap berkualitas di situ.
Baik, yang lain lagi tentu saja kita juga menyiapkan yang namanya juga vaksin yang merah putih yang merupakan vaksin nasional kita yang sekarang juga sedang berproses terutama untuk mendapatkan bibit ya seed daripada vaksin tersebut yang nantinya pada bulan April kemungkinan juga sudah bisa diserahkan kepada Bio Farma untuk kita lakukan baik itu clinical trial dan seterusnya sampai kepada produksi yang diharapkan pada tahun 2022 kita juga sudah bisa memproduksi vaksin tersendiri dengan nama merek yang merah putih. Oh ini adalah sebetulnya pendekatan kita tadi sebagai resume yang kita bicarakan ada jangka pendek ada jangka panjang. Jangka pendek tentu teknologi yang tadi yang ada dengan Sinovac capacity building dan seterusnya juga ada yang beli kerjasama dan seterusnya, tetapi jangka panjang nanti ada dengan vaksin merah putih yang merupakan konsorsium secara nasional dengan Ristek, Eijkman, Litbangkes, Bio Farma, kemudian beberapa universitas terkait. Nah, ini adalah bagian dari penyiapan logistik. Kita juga sudah ada logistik maupun juga vaksinatornya, tempat pelayanannya dan sistem informasinya. Jadi ini ada di sini. Kita juga sudah menyiapkan logistiknya, cold chain-nya, kemudian tenaga vaksinatornya sekarang juga sudah dilatih bagaimana akhirnya kita berharap pelatihan vaksinator itu memampukan kita juga tidak melebihi misalkan dalam 1 tahun pemberiannya. Logistik demikian juga. Kemudian yang penting lagi adalah sistem aplikasi informasi data yang sifatnya menjadi secara elektronik ya. Tentu saja ini menjadi bagian penting juga bagi kita. Saat ini pun juga pembenahan memang ada beberapa masalah-masalah yang juga saat ini segera diantisipasi oleh teman-teman dan perbaikannya apa ke depan. Kemudian tentu saja fasilitas yang lain terkait dengan aplikasi ini bukan hanya kepada sasaran atau aplikasi di layanan, tetapi juga di aplikasi di dalam logistik, di mana kita juga menerapkan misalkan ada bio detect, bio tracking, yang setidaknya kita juga bisa menggunakan posisi mengetahui secara GPS maupun juga temperatur sensor keberadaan vaksin maupun juga mutu vaksin tersebut, baik itu selama distribusi maupun juga di dalam penyimpanan. Kemudian fasilitas kesehatan yang juga sudah disediakan termasuk 10.000 lebih puskesmas maupun juga ada nanti juga rumah sakit, klinik dan seterusnya yang semuanya itu didaftarkan di PICARE ya. Nah, ini adalah kalau kita lihat jumlah vaskes, kalau kita yang sudah mendaftar dan terregistrasi yang ada di aplikasi PICARE itu ada sejumlah 13.219 yang diusulkan oleh teman-teman mulai dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Jadi ini adalah yang mereka akan melayaninya terkait dengan layanan-layanan tersebut yang setidaknya sudah pertama ada tenaga vaksinatornya, yang kedua juga ada tempat penyimpanannya, yang ketiga setidaknya dia juga punya surat izin dan tentu saja adalah mereka setidaknya sudah dilatih. Nah, ini adalah yang sudah mendaftarkan tadi ya, mendaftarkan dan juga sekaligus juga kesiapan logistik yang sudah ditentukan. Jadi aplikasi-aplikasi ini menjadi hal sangat penting agar kita juga bisa melakukan secara juga dengan real time, baik cakupan yang sudah dilakukan di vaksinasi, tetapi juga dengan salah satunya adalah juga bagaimana jika mengontrol juga adalah vaksinnya dan cold chain-nya. Tentu ini menjadi penting karena bagaimanapun juga kita vaksin itu juga harus dijaga kualitasnya, sehingga tentu saja kita berharap ini juga menjadi bagian untuk mengukur efektivitas daripada layanan kita, program kita terkait dengan vaksinasi COVID-19. Nah, kita ini adalah yang di SDMK kesehatan. Kalau kita lihatin jumlahnya, dan pada bulan Januari yang akan kita lakukan saat ini adalah 565 sasaran. Kemudian nanti pada bulan Februari ditambah dengan 903
544. Jadi jumlahnya ada semuanya sekitar 1,4 juta. Jadi ini dilakukan kepada semua provinsi secara nasional, tentu saja bisa dilakukan juga secara bertahap karena vaksin yang digunakan untuk sistem kesehatan ini adalah vaksin jadi yang dari Sinovac yang langsung didatangkan dari China kemarin. Jadi datangnya pun juga secara bertahap. Yang pertama 1,2 juta, kemudian yang berikutnya 1,8. Sehingga sebetulnya sasaran-sasaran ini yang kita lakukan juga mengikuti jumlah maupun juga ketersediaan vaksin yang datang yang ada pada program. Oh. Ya. Baik, ini adalah tentang penetapan sasaran yang sudah dilakukan. Masyarakat yang mendapatkan pemberitahuan melalui SMS awalnya memang akan menjadi bagian pemberitahuan melalui SMS wajib mengikuti pelaksanaan vaksin itu yang ada di Kemenkes. Mereka yang tidak memenuhi kecuali ya mereka wajib kecuali bagi mereka yang tidak memenuhi kriteria penerimaan vaksin COVID. Itu tentu saja ini akan berlaku misalnya dia ada komorbid dan seterusnya, mungkin juga ada hipertensi yang tidak terkontrol, barangkali ini menjadi bagian daripada mereka yang tidak perlu untuk divaksinasi saat itu. Oke. Oh, enggak ini. Oke. Ini adalah sasaran yang dilakukan untuk vaksinasi diperoleh secara top down melalui sistem informasi. Jadi kita punya tower data yang ada di KPCPEN, dikoordinir oleh teman-teman dari Kominfo. Mereka sudah punya menerima semua data-data baik tenaga kesehatan maupun juga non kesehatan. Kemudian dari data tersebut kita lakukan filtering sesuai dengan kelompok sasaran. Kemudian juga per daerah. Jadi per daerah itu bisa kita lakukan. Jadi katakanlah Surabaya itu kelompok nakesnya berapa, jumlahnya berapa dan seterusnya. Dan kemudian itu dari tempat itu dilakukan sasaran untuk menerima notifikasi via SMS blast. Kemudian diharapkan memang mereka untuk registrasi ulang. Tapi memang saat ini kita memahami ada beberapa yang macet sebetulnya perjalanannya tidak semulus yang diharapkan. Sehingga perlu ada beberapa hal-hal yang memang perlu untuk kita perbaiki terkait dengan pendaftaran atau registrasi ulang yang ada di situ. Yang memang saat ini pun juga sudah dirombak. Ya, teman-teman dari KPCPEN melalui dengan Piker-nya sekarang juga semua nakes sudah dibuat tiket. Termasuk teman-teman perawat, semua juga yang bertugas itu sudah dibuat tiket. Ya. Nah, tiket ini sudah ada di Piker ya, saat ini. Tentu saja yang ini merupakan terobosan agar SMS blast kemudian registrasi ulang itu tidak macet. Sekarang itu kan juga menjadi hal yang macet dan teman-teman juga mengalami kebingungan juga di bawah. Nah, sekarang sudah dimodelkan bahwa semua nakes itu sekarang dibuat tiket oleh teman-teman di KPCPEN. Ini kemudian dimasukkan di dalam Piker. Nah, yang jelas ini hanya tinggal jadwalnya. Nah, yang mungkin belum ditentukan. Nah, tiket ini sudah di-Piker pada masing kabupaten kota sehingga teman-teman itu bisa langsung berhubungan dengan kabupaten kota saat ini. Ya, dan tentang tentang tentu jadwalnya tentu saja karena agar tidak terjadi penumpukan yang yang signifikan yang menjadi penularan bahkan. Karena itu maka Dinas Kesehatan juga menentukan tempat layanan-layanannya. Kalau tenaga kesehatan diharapkan mereka juga bisa melakukan vaksinasi di tempat mereka atau yang terdekat yang sudah terdaftar ya. Itu yang diharapkan. Dan kondisi ini di mana teman-teman sudah dibuat tiket semua nakes-nakes
ini yang nantinya akan disosialisasikan. Mudah-mudahan nanti malam ini juga sudah akan diikuti oleh seluruh kabupaten kota yang nanti akan dilakukan oleh dari Pusdatin. Mereka akan membuat sosialisasi. Dan kemungkinan setelah itu bisa didaftar, sehingga dengan demikian teman-teman barangkali mudah-mudahan nanti malam atau tidak-tidaknya besok itu mungkin juga bisa juga mengecek kepada teman-teman di kabupaten kota. Apakah nama saya ada, nanti akan tempat di mana, tetapi sebagai bagian teman-teman di puskesmas mungkin penyuntikannya barangkali di puskesmas, barangkali kayak seperti itu, jadi sehingga akan jauh lebih mudah, sehingga teman-teman nantinya cukup menunjukkan KTP saja terhadap di KTP juga kan ada NIK, nanti ditunjukkan, nanti mungkin akan dicek, akan ada nama di Piker. Nah disitulah akan untuk kemudahan daripada, karena macetnya tentu saja di sini ada registrasi ulang, sudah di SMS 11, kemudian tidak bisa registrasi ulang. Mungkin juga tertolak atau macet dan seterusnya, dengan tiket juga tidak keluar. Nah, ketika tiket tidak keluar kan bingung sebetulnya nanti juga yang pelayanan dan seterusnya. Nah, ini sudah coba untuk dimudahkan dengan model kayak seperti itu. Jadi tinggal nanti teman-teman dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota melakukan distribusi terkait dengan sasaran ke layanan-layanan tersebut. Tentu ini harapannya tidak terjadi penumpukan. Hal lain untuk saat ini pun juga sebetulnya teman-teman bisa, terutama tenaga kesehatan, mereka juga bisa mendaftarkan di banyak tempat sebetulnya, ya, di banyak tempat. Kalau tadi diatur oleh Dinas Kesehatan agar tidak terjadi penumpukan, namun demikian kalau teman-teman kebetulan juga tidak memungkinkan melaksanakan vaksinasi di tempatnya, di tempat yang bekerja, kalau mungkin sekarang barangkali juga harus bepergian misalkan juga ke Ambon dan seterusnya, barangkali juga bisa melaksanakan vaksinasi di Ambon, ya. Itu adalah beberapa terobosan yang teman-teman saat ini juga dilakukan oleh teman-teman KPCPEN maupun juga dengan teman-teman Piker, ya. Kalau kami dari program tinggal mengambil manfaatnya di sana. Oke, nah ini adalah prinsip pelaksanaannya. Oleh dokter, perawat maupun juga bidan yang memiliki kompetensi. Kemudian yang kedua adalah vaksinasi COVID ini tidak mengganggu pelayanan imunisasi rutin dan pelayanan kesehatan lainnya. Ini jadi bagian hal yang penting bagi kita. Kemudian berikutnya mereka melakukan penapisan, terutama yang ada di layanan, penapisan terhadap status kesehatan sebelum dilakukan vaksinasi, terutama ini ada di meja 2. Saya pikir ini juga akan ada daftarnya melalui Piker tersebut, ada sekitar 16 pertanyaan atau kondisi yang harus dilakukan. Termasuk di dalamnya adalah misalkan diabetes ataupun juga penyakit jantung dan semuanya, termasuk di dalamnya adalah hipertensi. Kemudian hal lain, selama pelaksanaan juga tetap menerapkan protokol kesehatan, ya, menerapkan protokol kesehatan, ya. Menerapkan protokol kesehatan, kemudian agar ini tidak terjadi klaster di tempat tersebut. Surveillance COVID ini menjadi penting, terutama kelengkapan data yang harus dilakukan karena ini adalah vaksin baru. Tentu saja yang namanya surveillance, terutama post marketing surveillance, ini menjadi hal yang sangat penting, apalagi ini juga dilakukannya hanya dengan emergency use of authorization. Bagian dari kerjasama di dalam pelaksanaannya, kita berharap bahwa ini bukan hanya Kementerian Kesehatan, tentu saja atau bidang kesehatan atau dinas kesehatan, tentu saja harapannya adalah bisa dikoordinasikan secara lebih luas lagi, dikoordinir oleh gubernur, sedangkan di tingkat kabupaten kota juga dikoordinasikan oleh bupati wali kota. Kemudian
Dalam hal ini maka tentu saja harapannya pemerintah daerah maupun kabupaten kota dalam hal ini melaksanakan vaksinasi COVID harus juga melakukan kerjasama dengan swasta dan seterusnya untuk mensukseskan ini. Dalam hal ini tentu saja upaya kerjasama dilakukan juga dalam hal misalnya dukungan penyediaan tenaga kesehatan. Jadi teman-teman dari Dinas Kesehatan bisa juga melibatkan mereka-mereka yang swasta setelah mereka juga melakukan perhitungan analisis ya ketersediaannya tersebut. Kalau memang analisisnya dengan banyaknya sasaran dan seterusnya harus melibatkan swasta, memang harus swasta juga harus dilibatkan, termasuk yang TNI, Polri dan seterusnya. Kemudian juga dalam hal ini juga tempat vaksinasi yang perlu untuk dilakukan, terutama mereka yang layanan-layanan. Kemudian tentu tadi adalah keamanan. Keamanan ini keamanan waktu pelaksanaannya, waktu maupun juga keamanan di dalam penyimpanan vaksin tersebut. Jadi ini teman-teman dari TNI Polri juga sudah mengawal, kita bisa melihat di berbagai media bahwa vaksin pun juga diantar oleh teman-teman dari baik itu dari TNI maupun juga dari Pak Polri. Yang lain kerjasama ini juga bagaimana adalah sosialisasi terkait dengan vaksinasi ini dan juga penggerakan masyarakat. Juga termasuk dalamnya ada hubungan penyediaan tenaga yang non kesehatan. Ini menjadi penting untuk dukungan bagaimana suksesnya tersebut. Kemudian yang lain adalah pengelolaan limbah medis. Kita tahu bahwa ini adalah vaksinnya cukup banyak, tentu saja limbah-limbah medisnya mungkin juga akan lebih banyak lagi. Kita paham, kita juga sudah melaksanakan berpengalaman terutama di dalam vaksinasi rutin, tetapi ini adalah cukup banyak tentu saja pengelolaan limbah, kerjasama dengan pihak ketiga dan seterusnya juga mungkin dilakukan oleh teman-teman. Dan tentu agar ini juga efektif dilaksanakan, maka diharapkan juga di daerah juga ada tim pelaksana yang mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kota, bahkan pada tingkatan kecamatan. Jadi ini harus bisa melibatkan seluruh lintas program di lingkungan sektor kesehatan maupun juga sektor terkait dan masyarakat. Nah, ini adalah bagaimana juga strategi komunikasi. Ini menjadi hal sangat penting bagi kita karena memang banyak beredar juga dengan hoax dan seterusnya. Termasuk tadi pagi saya menyaksikan video yang dipotong-potong, kemudian dikasih komentar gitu kan, termasuk misalkan adalah vaksinasi kepada presiden yang vaksinasi kepada presiden, kemudian dikasih komentar vaksinnya kok masih utuh kok sudah diangkat, ini vaksinnya belum, ini bohong-bohongan dan seterusnya. Jadi ini menjadi hal yang sangat penting. Tetapi kalau kita lihat secara lebih detail, memang ada perbedaan antara yang sebelum dimasukkan itu speknya masih panjang, jadi sebetulnya bisa diukur dengan jarumnya dan seterusnya. Kemudian dengan setelahnya, tetapi memang mereka tidak melihat lebih utuh seperti itu, tetapi yang ada memang akhirnya banyak hoax. Nah, tentu saja hal-hal seperti ini memang dikomunikasikan kepada masyarakat karena memang kita menghadapi literasi yang berbeda-beda. Literasi yang berbeda-beda dengan masyarakat, bukan hanya itu saja, tetapi ini literasi ini pun juga digiring dengan polaritas, macam-macam polaritas politik dan seterusnya yang menyebabkan orang juga berparadigma post-truth. Jadi pasca kebenaran, polar yang berbeda, kutub yang berbeda ditolak dan seterusnya. Saya pikir ini menjadi hal yang sangat penting untuk meyakinkan kepada mereka terkait dengan vaksinasi ini, mulai dari keamanan, efikasinya maupun juga suci dan halal, kemudian juga lebih lebih masif dan lebih efektif terutama dalam menyampaikan komunikasi juga kepada masyarakat. Dan ini menjadi penting bukan hanya
bagi diri yang bersangkutan, tetapi juga apa namanya sebagai kesimpulan, tentu ini merupakan salah satu upaya besar pemerintah di dalam memenuhi kebutuhan vaksin. Jadi kita juga apa namanya mencoba, kalau kita lihatin dari sisi jumlah pun juga cukup besar sekali untuk Indonesia, dan tentu saja ini bukan barang yang mudah karena kita juga apa namanya energi bersama-sama. Kemudian juga sudah dilakukan apa namanya penyiapan peraturan, regulasi dan seterusnya ini untuk mendukung teman-teman di dalam pelaksanaannya. Kemudian vaksinasi sudah ada petunjuk teknisnya, bahkan ini juga menjadi bagian yang materi inti di dalam pelatihan yang dilaksanakan oleh KK. Tentu saja akan melihat strategi di mana yang paling strategi di sini. Salah satunya adalah memang kita mengutamakan terutama tenaga kesehatan karena mereka adalah ujung tombak dan mereka sebetulnya adalah yang menggerakkan. Terutama kalau kita lihatin di Amerika pun juga mungkin jauh lebih parah, di negara-negara pun juga menjadi lebih parah, terutama di angka kematian dan seterusnya. Kita mencatat misalkan akhir ini kalau kita mau membandingkan angka kematian misalnya ada sekitar 80-an per 1 juta penduduk. Artinya apa? Bahwa angka kematian karena COVID di Amerika itu boleh dibilang 12 kali atau lebih ya, lebih parah dibandingkan dengan termasuk dari teman-teman profesi, terutama di sini juga dengan perawat. Kemudian kita tahu bahwa vaksinasi sudah dimulainya dengan kick off oleh Presiden yang pertama kali, tetapi pemerintah dan seterusnya yang kedua tidak menggantikan, yaitu 3M. Jadi mulai dari menggunakan masker, menjaga jarak, maupun juga mencuci tangan. Baik, terima Demikian kasih yang dapat Pak kami sampaikan. Yang saya kira ini informasi yang luar biasa ya, dari sumber langsung ya, dari Dirjen P2P ya, Kemenkes yang ya nggak apa-apa Pak, informasinya penting Pak, suaranya sudah indah Pak untuk bisa diterima oleh rekan-rekan perawat seluruh Indonesia ya. Ya, dan juga alhamdulillah pada yang ini dihadiri oleh seluruh ya DPW, DPD, kemudian DPD serta komisariat seluruh Indonesia ya. Semoga informasi yang sangat penting ini bisa menjadi pegangan ya bagi teman-teman pengurus PPNI dan juga perawat ya seluruh Indonesia untuk bisa menyambungkan informasi dan diteruskan kepada masyarakat secara umum ya. Ya jujur saja apa yang disampaikan Bapak Asik Surya tadi ya, selain ini
hoax, Pak ya. Banyak juga berita-berita isu-isu yang kurang berkenan ya di hati masyarakat ini. Ini kalau saya lihat pertanyaannya banyak sekali, Pak. Mungkin mohon bisa dijawab nih, Pak, keraguan masyarakat ini. Misalkan bagaimana yang mempunyai komorbid, ya, apakah mendapat imunisasi, dan juga ada isu-isu yang luar biasa nih, Pak, yang katanya imunisasi ini justru membuat orang sakit dan membunuh perlahan-lahan nih, Pak. Saya juga kaget juga nih beritanya. Bagaimana nih, Pak? Mungkin Bapak bisa memberikan penjelasan yang apa ya, yang gamblang gitu, Pak. Ya, silahkan Bapak Asik. Mohon maaf nih sebelumnya. Ya, di-unmute dulu, Pak. Baik, yang pertama terkait dengan komorbid ya Pak ya. Ya. Komorbid ini memang belum banyak dilakukan penelitian. Memang ada beberapa vaksin-vaksin yang menyebutin tersebut untuk melibatkan mereka-mereka yang komorbid, tetapi pada akhirnya juga beberapa sangat terbatas sekali. Jadi karena tentu saja dengan model komorbid ini kan kita juga sebetulnya melakukan vaksinasi itu basisnya adalah terutama clinical trial pada fase ketiga, ya. Termasuk misalkan yang katakanlah Sinovac kan sampai sekarang masih hanya digunakan untuk yang umur 59 misalnya ya. Jadi kalau yang umur di atas 60 kayaknya untuk Sinovac. Ini tidak berarti bahwa Sinovac itu tidak aman bagi umur di atas 60. Tetapi kita membutuhkan data penelitian, apakah ini sudah diuji cobakan di sana, gitu. Jadi artinya apa? Semata-mata bahwa vaksin ini membutuhkan data-data secara saintifik. Itu sebetulnya pemanaan agar ini juga akuntabel ya. Ada saintifik yang akuntabel untuk kita berikan kepada masyarakat. Jadi tidak serta-merta. Nah, saya yakin bahwa Sinovac misalnya pasti ya, kan sekarang sudah mulai diuji cobakan, pasti akan aman juga tentu saja kepada mereka-mereka yang lebih tua misalkan gitu. Tapi kita kan perlu data ini, nggak bisa tidak. Jadi kita berpikir program juga ada data basic science-nya juga. Apa yang dibilang Pak Jokowi, keamanan ini harus ada data saintifiknya. Nah, itu sebetulnya. Jadi di sana. Jadi kalaupun Sinovac itu bisa saja aman kepada di atas umur 60 kalaupun diberikan, tetapi belum ada data-data untuk ke arah sana, ya kita nggak berani sebagai program. Tetap kita mengetingkannya sampai 59. Nah, bagi mereka misalkan umur yang komorbid maupun yang usia di atas 60 tahun maupun juga komorbid, menunggu sebetulnya vaksin-vaksin yang terkait dengan hal tersebut. Nah, mungkin juga komorbid katakanlah mereka yang hipertensi. Nah, hipertensi ini kan diharapkannya mereka terkontrol. Jadi ini menjadi bagian sebetulnya terhadap pada meja 2. Jadi kalau mereka datang juga dengan hipertensi yang tinggi, barangkali menurut saya lebih bagus mereka diterapi dulu agar mereka terkontrol sekian lama, baru mungkin juga bisa kita lakukan ke sana. Jadi ini bagian juga pendidikan juga edukasi bahwa mereka-mereka yang dengan komorbid pun juga harapannya juga bisa distabilkan terlebih dahulu, terutama kayak seperti hipertensi maupun juga diabetes gitu kan. Nah, memang terkait yang kedua, memang banyak sekali pernyataan seperti itu. Tetapi yang perlu diingat, yang kita berikan saat ini untuk teman-teman daripada tenaga SDMK, inilah adalah vaksin yang inactivated, vaksin mati. Nah, kalau vaksin mati kan sebetulnya nggak bahaya lah dibandingkan juga. Dan ini inactivated ini adalah vaksin yang konvensional. Artinya vaksin yang sejak lama dibuat dan sampai sekarang kan terbukti keamanannya gitu kan, istilahnya begitu. Jadi bukan vaksin baru yang mungkin juga dibuat dengan misalkan mRNA misalkan dan seterusnya gitu. Itu kan vaksin baru yang baru dibuat juga saat ini, yang walaupun barangkali secara efikasinya tinggi, tetapi mungkin juga perlu hati-hati juga atau perlu juga pemantauan lebih ekstra terkait dengan keamanannya dan seterusnya. Jadi ini menjadi hal sangat penting bagi kita. Dan kalau mau membuktikan apakah habis ini dan seterusnya, saya pikir ini mungkin wilayah KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi yang mungkin juga
perlu untuk kita lakukan bersama-sama, dan kita lihat efek samping selama ini juga banyak disampaikan juga oleh tim peneliti, terutama oleh Prof. Kusnandi ya, itu bahwa vaksin ini adalah vaksin yang aman, yang mungkin juga gejala-gejala efek samping ringan, barangkali juga agak ada panas, tapi itu kan 1/1000 sekian. tidak langsung banyak, jangan generalisir semakin menakutkan gitu. Kemudian yang kedua, tentu saja mungkin barangkali sakit di tempat penyuntikan, dan itu pun juga kasusnya tidak banyak sebetulnya. Jadi ini yang menjadi penting bagi kita, semua pun juga ada efek sampingnya. Tetapi yang jelas bahwa kita dengan vaksin Sinovac ini jaminan keamanan selama ini juga sudah dibuktikan, baik itu pada clinical trial fase 1, fase 2, bahkan juga fase 3. Saya pikir itu, Pak. Pak Sigit, matur nuwun. Ya. Baik. Terima kasih Pak Asik Surya. Ini sebenarnya pertanyaan banyak sekali, Pak. Masih bisa kah, Pak? Monggo, mungkin bisa diringkas saja, Bapak. Barangkali saya yakin nanti itu kan ada overlapping ya. Ya, baik. Ini yang mungkin saya summary-kan saja. Ya, ini kan target pertama kan tenaga kesehatan ya. Tadi saya lihat 3% tenaga kesehatan ya. Namun dari WA teman-teman ini belum semua tenaga kesehatan itu tervalidasi, artinya belum dapat SMS nih, Pak, gitu. Ya, kemudian selanjutnya berkaitan dengan ya tadi sudah dijawab ya, berkaitan dengan komorbid. Saya kira itu, Pak, yang banyak sekali rekan-rekan kesehatan sangat menunggu dan berharap untuk divaksin, namun validasinya belum semua nih, Pak. Ya, bagaimana nih, Pak? Kami menyadari sebetulnya kami ini juga pengguna juga terkait dengan sistem teknologi itu yang dikembangkan oleh teman-teman Kominfo melalui KPCPEN bersama juga dengan teman-teman BPJS dengan menggunakan Piker. Kita memasukkan program vaksinasi ke sana. Tapi memang dalam 2 hari ini memang banyak sekali keluhan-keluhan teman-teman terkait dengan tidak dapat tiket dan seterusnya dan banyak sekali hal-hal yang tersebut, sehingga kami pun juga kemarin meeting bahkan juga dipimpin oleh Pak Menteri. Jadi tentu saja kita mencari terobosan, karena yang dipentingkan itu jangan sampai kita kalah sama mesin. Yang esensi ini adalah mereka, teman-teman itu divaksinasi. Jangan sampai ada orang yang eligible dan memang perlu untuk divaksin, tidak terakses dengan vaksin hanya gara-gara IT. Ini betul, tidak adil gitu kan. Itu tidak adil. Saya pikir ini bukan yang namanya people centered, keberpihakan kepada itu. Jadi tentu saja ini harus kita balik, bahwa teknologi ini untuk memperlancar tugas vaksinasi, jangan sampai menjadi penghalang. Nah, karena itulah yang kita sudah sampaikan tadi beberapa, bahwa teman-teman khususnya yang 1,4 juta itu, ya seluruh tenaga kesehatan dan SDMK ya, sebetulnya bukan nakes, kalau nakes kan di ini, tapi SDMK. Jadi sumber daya manusia kesehatan yang mungkin juga terdiri dari pertama teman-teman yang di frontline, yang mungkin juga perawat, dokter, macam-macam, tapi juga tenaga-tenaga penunjang, bahkan yang bekerja di di rumah sakit, walaupun dia juga bukan tenaga kesehatan, katakanlah demikian, tapi itu juga didaftar, bahkan juga termasuk koas, itu sudah didaftar semua tuh, koas, residen dan seterusnya, yang di situ mungkin juga masih mahasiswa dan seterusnya yang memang bekerja di rumah sakit, itu juga sudah didaftar, semuanya diperkirakan ada 1,4 juta. Dan ini tadi saya juga bersama teman-teman Telkom, kemudian juga dari dengan Kominfo, ini sudah dibuatkan semuanya adalah tiketnya, Pak. Jadi 1,4 juta ini sudah dibuat tiket yang akan didistribusikan kepada teman-teman kabupaten kota. Kenapa didistribusikan ke kabupaten kota? Biarlah mereka yang mengatur sebetulnya pembagiannya ini di tempat layanan di sini, puskesmas ini, di klinik ini maupun di rumah sakit ini gitu, sehingga tidak terjadi penumpukan. Nah, masalahnya yang penting bagi teman-teman nanti mungkin tidak sekarang ya, karena nampaknya nanti malam itu baru disosialisasikan.
ini berita fresh gitu. Ini berita fresh. Jadi baru disosialisasikan. Nah, nanti barangkali mungkin besok barangkali juga bisa ditanyakan ya, bisa tanyakan kepada dinas masing-masing terkait dengan tersebut. Jadi ini menjadi penting bahwa teman-teman juga yang 1,4 juta itu juga sudah terdaftar di dinas kesehatan dan tinggal menghubungi teman-teman di dinas kesehatan sekaligus menanyakan di mana dia mendapatkan layanan. Secara umum kalau mereka bekerja di puskesmas A, kemungkinannya di puskesmas A itu disuntik kan begitu. Jadi nggak terlalu ini. Jadi barangkali itu informasi terbaru yang barusan kami juga diterima dengan teman-teman dari Telkom maupun juga dari KPCPEN atau dari teman-teman dari Kominfo, Pak. Terima kasih. Ya, baik, tenanglah Pak Asik ya. Penjelasan Pak Asik ini luar biasa ya, membawa kita jadi tenang nih. Semuanya akan dapat akses. Dan alhamdulillah pada siang ini Bapak Dirjen, Bapak Budi Hidayat hadir bersama kita, ingin memberikan penguatan ya terkait dengan vaksinasi COVID kepada semua perawat ya dari PPNI untuk PPNI, karena pada hari ini alhamdulillah ya semua dari tim DPP, DPW, ya kemudian juga DPK ya hadir semua untuk mendapatkan wejangan dari Bapak Dirjen nih, Bapak Budi Hidayat. Bapak Budi, kami persilakan. Kami sapa Bapak Budi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya. Yang saya hormati seluruh pengurus PPNI pusat, cabang, daerah, ranting, dan seluruh teman-teman perawat di Indonesia. Dan tadi sudah disampaikan oleh Dr. Asik bahwa memang program imunisasi yang sedang kita laksanakan ini, karena ini program yang baru, vaksinasi massal terhadap orang dewasa, tentu ini pengalaman yang sangat menarik dan banyak hal-hal yang memang perlu kita saling benahi ya, baik dari registrasi, pelaksanaan, ya, registrasi, pelaksanaan, distribusi logistik, ya, sampai dengan pemantauan pasca imunisasi atau KIPI. Ini semua tidak lepas dari peran teman-teman perawat yang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari pelaksanaan ini. Kemarin saya coba ngontak Pak Harib, Ketua PPNI. Selamat siang Pak Harib. Saya mengontak, memandang perlu, ya, memandang perlu kita ya, kami dari P2P ini menyapa dan berkenalan dengan teman-teman perawat Indonesia. Karena teman-teman perawat jumlahnya sangat banyak, ya, sangat lebih banyak dari jumlah dokter ataupun yang lainnya. Sehingga pelaksanaan vaksinasi perawat memegang peran penting, ya, baik dari sisi pendaftaran, jumlah yang disuntik, jumlah yang membantu pelaksanaan ini dari teman-teman perawat. Yang kedua, saat ini proses registrasi sedang berlangsung dan banyak kendala dari sisi aplikasi. Tetapi ada jalan keluar, yaitu dengan manual, dengan call center, dengan WhatsApp Kementerian Kesehatan. Dan kami juga sudah mengirimkan form ke Kepala Dinas dan dilanjutkan kepada kes yang ada di Indonesia. Dan kita berharap sore ini atau besok pagi sudah dikirim kepada kami di pusat. Ya, jadi Bapak sekalian yang saya banggakan, kita harus terus bekerja sama sampai dengan khususnya untuk vaksinasi ini, kita punya target 1 tahun selesai melaksanakan vaksinasi seluruh sasaran. Ya,
Tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Asik, sasarannya 181,5 juta. Untuk tahap awal, nakes dan nakes ini menjadi kalau ini berhasil, insya Allah kesenangannya pasti berhasil. Inilah yang kami harapkan, dukungan dan kerjasama dari teman-teman perawat seluruh Indonesia untuk memastikan yang pertama registrasi bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, vaksin dan logis didorong dari teman-teman perawat bisa membantu mengecekkan kalau ada yang kurang, kalau ada yang bermasalah bisa langsung menginformasikan kepada kami atau kepada provinsi. Yang ketiga, teman-teman perawat juga kami mohon untuk membantu dalam hal pelaksanaan nanti. Kami tahu bahwa untuk nakes mungkin tidak terlalu bermasalah, tapi untuk sasaran seluruh rakyat Indonesia ini akan menjadi load yang sangat tinggi. Untuk itu perlu teman-teman perawat juga ikut membantu mengurai jika di dalam pelayanan ada hal yang tidak baik atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Lalu teman-teman juga kami harapkan bisa ikut membantu dalam pemantauan. Kita tahu vaksin baru ya mudah-mudahan vaksin ini tidak memberi efek yang besar terhadap kita karena memang vaksin ini vaksin inactivated ya relatif lebih aman. Ya, dan itu akan dilaksanakan 2 kali penyuntikan dan surveillance KIPI itu harus berjalan. Nah, teman-teman perawat bisa membantu memantau pelaksanaan itu, ya, mendorong, memperkuat apa yang sudah ada di puskesmas, di paskes atau di rumah sakit. Kemungkinan di rumah sakit atau paskes selain puskesmas mungkin sistem pelaporan, sistem pemantauan dan sistem rujukan KIPI mungkin belum banyak yang tahu. Tapi teman-teman perawat mungkin sebagian besar banyak yang tahu yang sudah melaksanakan dan mohon diberi informasi kepada teman-teman yang di paskes non puskesmas ataupun yang di rumah sakit. Nah, yang ketiga teman-teman ya kami mempersiapkan program ini sesuai arahan Pak Presiden. Vaksin ini gratis kepada seluruh rakyat Indonesia yang kita bagi berdasarkan ketersediaan vaksin dimulai nakes, lalu pelayanan publik, dan publik ini bisa TNI Polri, bisa juga pegawai ASN di Pemda, atau juga di bank, atau di terminal, atau di bandara, ya, dan di pelabuhan, artinya untuk yang langsung melayani kepada masyarakat. Nah, untuk tahapan kedua ini, pelayanan publik juga kami gabungkan atau kami bareng samakan dengan lansia. Lansia kita tahu kita tunggu vaksin yang aman untuk lansia, ya, untuk yang aman, yang sesuai dengan uji klinis yang bisa dipakai untuk lansia. Kemungkinan lansia juga akan mundur karena ketersediaan vaksin yang aman untuk lansia itu kemungkinan bulan 4 atau bulan 5. Nah, ini perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa semua dapat, nakes, dan publik, lansia. Nah, yang ketiga adalah masyarakat yang tinggal di daerah-daerah yang berisiko, ya, artinya seluruh masyarakat kita pilah-pilah yang berisiko dulu, baru nanti yang keempat masyarakat luas. Ya, pelaku ekonomi semuanya masuk di situ, yang nggak masuk di 1, 2, 3 masuknya yang di 4. Artinya apa? Dengan 181,5 juta sebanyak 269,5 itu kita hitung yang sasaran yang disuntik itu 181,5 juta. Ya, dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama
tanggung jawab semuanya, baik kami, regulator maupun sebagai fasilitator, eksekutor, semua yang ada di organisasi profesi-profesi yang lain. Ya. Lalu yang terakhir, saya berterima kasih diberi kesempatan untuk bisa bergabung dengan teman-teman perawat, ya, seluruh Indonesia. Salam kenal dari saya. Kalau ada hal yang kira-kira perlu disampaikan, dipersilakan, ya. Minta nomor saya dari Pak Harip, ya. Dan saya harapkan kita menjalin silaturahmi yang kuat, yang utuh. Dan kalau saya ke daerah, mohon juga difasilitasi untuk kita bertemu, kita bisa berdiskusi, kita bisa menjalin kerjasama, khususnya untuk program P2P, ya. Selain vaksinasi, P2P juga punya program yang harus tetap berjalan seperti TB, HIV, malaria, DBD, ya, dan banyak lainnya, penyakit menular. Ditambah lagi penyakit tidak menular seperti DM, jantung, ya, dari sisi promosi kesehatan. Lalu juga di P2P ada program penyakit kesehatan jiwa, ya, ini juga tidak masuk di P2P. Nah, hal-hal ini kami secara umum ingin juga share program ini kepada teman-teman PPNI, ya, dan perawat pada khususnya di Indonesia bisa membantu program P2P ke depan menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu Pak Harip dari saya. Mungkin kalau ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.